Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hukum kewarisan pada zaman jahiliyah lebih menguntungkan laki-laki dan mengorbankan hak-hak perempuan. Bahkan kedudukan perempuan sama dengan harta warisan yang dapat dipusakai. Sistem ini dipengaruhi oleh kondisi sosial yang nomaden, pengembara, dan struktur masyarakat kabilah yang gemar berperang. Budaya tersebut berperan dalam membentuk nilai-nilai yang mengandalkan kekuatan fisik, sehingga andil dan bagian laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Dalam pembagian harta pusaka, mereka menganut sistem yang ditinggalkan oleh leluhur mereka, bahwa anak-anak dan perempuan tidak berhak memperoleh harta warisan. Lebih ironis lagi, di antara mereka ada yang beranggapan bahwa janda perempuan dari seseorang yang telah meninggal dapat diwariskan kepada ahli waris suaminya. Karena al-Arab idza mata ar-rajul wa lahu zawjah wa aulad min ghairiha kana al-waladul akbar ahaqqu bi zawjati abihi min ghairi ila akhirih. Tradisi masyarakat Arab, ketika seorang meninggal dunia dan memiliki istri, ibu tiri dari anak yang wafat ayahnya, dan anak putra dewasa, maka anak tertua boleh mengawini ibu tirinya karena dianggap sebagai warisan ayahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika ada orang yang meninggal ayah atau pamannya, maka ia berhak atas istri ayahnya. Jika ia mau, ia bisa miliki, atau ia kurung sampai membayar tebusan, atau kurung sampai mati lalu diambil hartanya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Riwayat yang berbeda dari Ibnu Abi Talha misalnya mengutip satu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, bila terjadi seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan seorang perempuan atau janda, kerabat melemparkan pakaiannya di muka perempuan tersebut. Tindakan ini kemudian sebagai simbol bahwa ia melarang untuk dikawini oleh orang lain. Jika perempuan tersebut cantik, terus bisa dikawini, tapi kalau jelek, ia tahan sampai meninggal dunia untuk kemudian dia pusakai harta peninggalannya. Sistem kewarisan pada zaman ini berdasar pertama pada al-qarabah, kekerabatan. Yang kedua al-muhalafah, janji prasetia. Dan yang ketiga adalah at-tabanni, pengangkatan, adopsi. Al-qarabah itu kekerabatan atau nasab keturunan yang dapat menerima warisan pada zaman jahiliyah hanya anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan anak laki-laki dari paman. Sementara perempuan, sekalipun itu anaknya, ibunya, itu tidak berhak mendapatkan pusaka. Sistem kewarisan yang kedua pada zaman jahiliyah adalah al-muhalafah, janji prasetia. Muhalafah dilakukan oleh dua orang atau lebih ketika seseorang berikrar kepada orang lain untuk saling mewarisi apabila salah satu di antara mereka ada yang meninggal dunia. Hal ini dilakukan dengan maksud tolong menolong dan tanda kesetia kawanan. Untuk itu hanya bisa dilakukan antara orang yang telah dewasa dan cakap melakukannya. Sumpah ikrar yang masyhur di kalangan mereka, mereka berkata, dami wa damak, wa hadmi hadmak, wa tha'ri tha'rak, wa harbi harbak, wa silmi silmak, wa tarithuni wa arithuk, wa tatlubu bi wa atlubu bik, dan seterusnya. Darahku, darahmu. Pertumpahan darahku, pertumpahan darahmu.
perangku perangmu, damaiku damaimu. Kamu mempusakai hartaku, aku pun mempusakai hartamu. Kamu dituntut darahmu karena tindakanmu terhadapku, aku pun dituntut darahku karena tindakanku padamu, dan seterusnya. Sistem ketiga dari kewarisan zaman jahiliyah adalah at-tabanni, adopsi, pengangkatan anak. Mengadopsi merupakan perbuatan hukum yang lazim dilakukan dalam tradisi masyarakat Arab jahiliyah. Status anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandung. Hubungan keluarga dari anak angkat tersebut terputus, sehingga tidak lagi mewarisi harta peninggalan, harta ayah kandungnya. Itu pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Islam datang di tengah masyarakat Arab, dalam sejarah kewarisan Islam terdapat fase awal sistem kewarisan yang sangat berbeda dengan konsep kewarisan yang pernah ada pada zaman jahiliyah. Dinamisasi dan fleksibilitas menjadi ciri utama yang dimiliki hukum Islam. Tujuan hukum Islam hadir dengan membawa nilai-nilai kemanusiaan, dituntut dapat berperan aktif dalam kehidupan umat manusia. Agar hukum Islam terutama dalam kewarisan dapat dijalankan, maka aturan yang berlaku hadir secara bertahap, tadarruj, agar tidak memberatkan masyarakat yang sudah mapan dengan sistem dan tradisi kewarisan leluhurnya. Sistem kewarisan yang digunakan pada masa awal Islam, ini pada masa awal Islam, pertama pertalian kerabat, kedua pengangkatan anak. Jadi masih membolehkan pada awal Islam at-tabanni, mengadopsi. Kemudian yang ketiga hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang keempat ikatan persaudaraan atau al-mu'akha. Ini yang dilakukan oleh Nabi ketika membangun masyarakat Madani di Yasrib. Dari 4 poin tersebut terdapat 3 poin, yakni pengangkatan anak, hijrah, dan ikatan persaudaraan yang dilegalkan pada awal-awal Islam. Sedangkan mewarisi janda si mati tidak dibenarkan lagi. Karena itu seorang yang bernama Mi'sam bin Abi Qais, setelah ayahnya meninggal dunia, ia ingin mengawini janda ayahnya yang tidak diurus belanjanya. Atas desakan anak tirinya ini, ia minta izin kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karhan, ila akhirih. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena tidak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Ayat tersebut tentu bukan maksudnya bahwa apabila si janda itu rela dikawini oleh anak dari mantan suaminya itu dibolehkan, karena ayat lain menyebutkan dalam surah Nisa, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Tidak boleh menikahi apa yang sudah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Karena itu setelah keyakinan orang Islam semakin kuat dengan akidah yang benar dan semakin akrabnya rasa saling mencintai, kemudian didukung oleh pemerintahan Islam yang stabil dengan penaklukan kota Mekah secara damai, maka hukum waris Islam menjadi baku dengan format yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang dipraktekkan hingga kini dalam menyelesaikan kasus kewarisan sesuai dengan syariah Islam. Lalu kemudian hukum kewarisan Islam yang disebut dengan al-mirath berasal dari kata waratha yarithu irthan mirathan. Secara etimologi bermakna perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Ini pengertian etimologi. Misalnya ayat Al-Quran menggunakan kata-kata itu, wawaritha Sulaimanu Daud. Jadi Nabi Sulaiman telah mewarisi Daud.
Demikian pula hadis misalnya al-ulama warathatul anbiya, ulama itu adalah pewaris nabi. Ini pengertian etimologi. Sedangkan secara terminologi, makna mirath itu dalam pandangan syariah adalah pemindahan hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, berupa harta, misalnya uang, tanah, dan lain-lain yang bernilai secara sah dan syar'i. Selain istilah mirath ini, hukum waris Islam juga bisa diistilahkan dengan faraid. Secara etimologi, faraid itu adalah jamak dari faridah, artinya kepastian dan kewajiban. Faraid adalah pembagian harta orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya menurut hukum Islam. Harta yang dibagikan kepada ahli waris adalah sisa harta yang ditinggalkan setelah pembiayaan selesai, seperti pengurusan jenazahnya, hutangnya, zakatnya, kalau ada nazarnya diselesaikan dulu, wasiatnya yang tidak melebihi dari sepertiga jumlah harta, dan dipastikan ya hidupnya ahli waris dan matinya yang memiliki harta, kemudian dipastikan ada harta yang ditinggalkan. Asbabul mirathil warath thalathah kullu yufidu rabbahu liratha wa hiya nikah wa wala wa nasab. Jadi berdasarkan nikah, nasab keturunan, kemudian pelepasan budak. Inilah yang menjadi baku dalam syariah Islam berkaitan dengan kewarisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.